Ini saya dan partner saya akan menjelaskan ke teman-teman semuanya mengenai apa sih itu pembiayaan dan investasi dan apa hubungan antara pembiayaan dan investasi. Untuk itu, teman-teman semuanya jangan lupa untuk menonton materi pembahasannya dari awal hingga akhir. Mau bikin usaha namun gak ada modal. Nah, dalam materi pembiayaan ini akan kita kutip semuanya. Apa sih itu pembiayaan? Pembiayaan ialah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lainnya yang dibiayai mewajibkan mengembalikan uang atau tagihan tersebut sesuai dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mendefinisikan pembiayaan ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan minjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah harga, bunga, serta imbalan atau bagi hasil. Dalam pembiayaan berlaku prinsip belief atau trust yang berarti menaruh kepercayaan. Pembiayaan juga dapat dipahami dengan penyerahan suatu nilai ekonomi berdasarkan asas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali nilai ekonomi di kemudian hari. Nah, materi berikutnya yaitu fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, serta keuangan. Yang pertama, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan adanya pembiayaan, maka dapat membantu masyarakat yang tidak mendapat akses ekonomi. Yang kedua, untuk menyediakan dana bagi peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak yang memiliki surplus dana dapat menyalurkan kepada pihak yang minus dana. Yang ketiga, untuk meningkatkan produktivitas, pembiayaan akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksi. Dan yang keempat, membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Jenis pembiayaan. Pembiayaan dibagi atas dua. Yang pertama, pembiayaan produktif dan yang kedua, pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif ialah pembiayaan yang diperuntukkan bagi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Nah, pembiayaan produktif dibagi atas dua hal. Yang pertama, pembiayaan modal kerja dan yang kedua, pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja ialah pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Komponen-komponen yang terdapat dalam pembiayaan modal kerja antara lain piutang dagang, persediaan atau stok barang yang umumnya terdiri atas persediaan barang baku, barang dalam proses persediaan barang jadi. Yang kedua yaitu pembiayaan investasi. Ialah pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitasnya. Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan hasil untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer yaitu terdiri dari pokok atau dasar dan kebutuhan sekunder. Dalam manajemen ada pun hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, planning. Yang kedua, organizing. Yang ketiga, steering. Yang keempat, motivating. Dan yang kelima, controlling. Planning, yaitu merencanakan tujuan yang hendak dicapai selama periode tertentu serta menyusun kegiatan yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Organizing, yaitu mengelompokkan berbagai kegiatan penting dan menunjuk sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan ini. Steering, yaitu menentukan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk diperkerjakan, kemudian menentukan proses pengarahan, penyaringan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja. Motivating ialah mengarahkan sumber daya manusia kepada tujuan-tujuannya. Controlling, mengukur dan mengawasi pelaksanaan dalam mencapai tujuan. Nah, materi yang terakhir ialah lembaga pembiayaan atau badan usaha yang menghimpun dana pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009, lembaga pembiayaan dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama ialah bank pembiayaan. Yang kedua ialah perusahaan modal ventura. Dan yang ketiga ialah perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan ialah salah satu macam lembaga pembiayaan yang didirikan untuk melakukan sewa guna usaha atau yang sering disebut leasing, pembiayaan konsumen serta usaha kartu kredit.
2. Perusahaan modal ventura merupakan lembaga pembiayaan yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur ialah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dana pada proyek infrastruktur. Nah, teman-teman tadi sudah mendengarkan kan penjelasan mengenai pembiayaan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu investasi. Investasi ialah bentuk penanaman aset ataupun dana baik dari perusahaan ataupun individu dalam waktu jangka tertentu demi mencapai pengembalian hasil yang lebih tinggi nantinya di masa depan. Ada banyak hal yang terkait dengan kegiatan investasi ini. Salah satunya ialah sarana dan tujuan dari investasi tersebut. Ada istilah yang namanya penanaman modal. Istilah penanaman modal ini bukanlah bahasa asing bagi mereka yang sudah lama berkesinambungan dalam dunia penanaman modal, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Ada nih definisi investasi menurut OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Menurut OJK, investasi ialah berkaitan dengan jangka panjang untuk meningkatkan aset secara lengkap atau memperoleh saham ataupun surat berharga lainnya untuk memperoleh keuntungan. Contohnya, kita membelanjakan Rp1 juta sebulan di sektor dana dengan pendapatan tetap. Selama periode ini, kita akan mendapatkan keuntungan 40%. Berarti, setelah kita melakukan penarikan nantinya, uang kita akan bertambah sebesar 4 juta dari hasil keuntungan yang kita peroleh dari penanaman modal 1 juta tadi. Selanjutnya, jenis investasi. Jenis-jenis investasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, jenis investasi berdasarkan waktunya. Yang kedua, jenis investasi berdasarkan instrumen investasi yang populer digunakan. Jenis investasi berdasarkan waktu. Jenis investasi berdasarkan waktu ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, sesuai dengan namanya, jenis investasi ini berupa pendek dengan hasil yang terlihat setelah 3-12 bulan. Istilah lain dari jangka pendek ialah investasi sementara untuk mengamankan aset sambil menunggu peluang investasi lain yang memberikan imbalan hasil yang optimal. Investasi jangka pendek ini memiliki dua bentuk, yakni investasi berbatas tinggi serta produk investasi yang harus liquid dan mudah untuk dijual kembali. Kita mungkin berpikir investasi jangka pendek ini memiliki keuntungan yang tinggi, tetapi ada kerugian dari investasi jangka pendek ini. Ialah pengembalian investasi ini jauh lebih rendah daripada investasi jangka panjang. Metode investasi ini yang paling populer saat ini ialah trust investasi. Kedua, jangka panjang. Tidak seperti jangka pendek, investasi jangka panjang termasuk dalam kategori investasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menunjukkan hasil dari pengembaliannya. Investasi ini umumnya memiliki pengembalian yang jauh lebih baik, tetapi memiliki risiko lebih tinggi dari investasi jangka pendek tadi. Berdasarkan instrumen investasi yang boleh digunakan. Yang pertama, kepercayaan investasi. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal pada tahun 1995 nomor 8, perwalian investasi ialah forum yang digunakan oleh manajer investasi untuk menghimpun dana dari masyarakat umum dengan modal yang mereka investasikan dalam portofolio bursa efek. 2. Saham. Ketika kita membeli saham di perusahaan yang terdaftar, kita akan menjadi pemegang saham perusahaan itu dan berhak atas dividen yang sama dengan presentasi saham yang kita miliki di perusahaan itu. Selain untuk membayar dividen besar, kita juga mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual saham tersebut. Yang ketiga, emas dan logam mulia. Selain saham, emas dan logam mulia merupakan salah satu alat investasi yang dikenal masyarakat Indonesia dari dulu hingga sampai sekarang. Investasi ini cocok bagi kita yang menginginkan investasi jangka panjang dan cenderung aman, seiring dengan kenaikan harga emas dan logam mulia. Yang keempat, obligasi ialah sertifikat utang jangka menengah hingga jangka panjang yang dapat dilakukan, bahwa penerbit membayar bunga dalam bentuk bunga selama jangka waktu tertentu. Jangka waktu kendaraan investasi ini ialah 1-10 tahun. Ada 3 jenis obligasi di Indonesia, yakni obligasi korporasi, obligasi individu Indonesia ataupun disingkat dengan ODI, serta obligasi pemerintah. Kelima, deposito tetap, investasi yang berjangka yang dapat dilakukan di bank. Deposito berjangka ini memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Deposito berjangka memiliki tenggat waktu yang pasti, biasanya 3-12
resiko-resiko yang ada. Ada istilah resiko tinggi, timbalan tinggi. Artinya, semakin tinggi potensi pengembalian investasi kita, semakin tinggi pula resiko yang kita dapat. Sebaliknya, produk dengan potensi pengembalian rendah, biasanya resiko yang kita dapat juga akan rendah. Orang biasanya mengasosiasikan deposito berjangka sebagai risiko